Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 20 Juli tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 4 sampai 10. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu,
dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah benih di tanah subur. Selama Pekan Suci tahun 2022 yang baru lalu, ada seorang imam melayani umat di pesisir Kepulauan Aru Tengah, Maluku Tenggara. Dan pagi itu ia memutuskan untuk mengunjungi sebagian umat suku asli Aru yang mengembara di hutan sekitar kepala sungai Manumbai, Kepulauan Aru. Sebetulnya kunjungan seperti ini adalah hal yang biasa saja. Tapi yang berbeda karena tempat yang dikunjungi itu diyakini masyarakat setempat sebagai tempat keramat yang tak gampang didatangi orang, termasuk penduduk setempat. Ia adalah pastor pertama yang tiba di tempat keramat itu. Yang cukup mengagetkannya, ketika tiba di lokasi, orang-orang yang masih mengklaim diri Katolik itu sudah berkerumun di sebuah rumah adat untuk menjumpai imam ini yang mereka sebut pemimpin, padahal tak ada informasi lebih dahulu tentang kedatangan imam tersebut. Imam ini diterima secara adat dan duduk bersila di rumah adat itu sambil mendengar mereka yang umumnya berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Tapi intinya, mereka meyakini bahwa mereka masih beragama Katolik walau tidak pernah beribadat. Bahkan ada yang lahir belum pernah dipermandikan, tetapi tetap menyebut diri Katolik karena orang tua atau leluhurnya dipermandikan misionaris MSC asal Belanda. Mereka meminta supaya anak-anak mereka dibaptis, dan bagi orang tua yang pernah dibaptis bisa dibuatkan surat baptis, nikah, dan dokumen lainnya. Imam itu menutup kunjungan tersebut dengan berdoa dan memberikan berkat kepada mereka, hal yang baru bagi kebanyakan mereka. Saudara-saudariku terkasih, benih di tanah subur berarti firman yang diterima dapat menyemangati dan menghasilkan buah-buah pekerjaan yang baik. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang panggilan dan perutusan Nabi Yeremia. Tuhan menaruh perkataan-perkataannya ke dalam mulut Yeremia dan mengangkatnya untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun, dan menanam. Yeremia adalah tanah subur yang walau menyadari kerapuhan dan kemudaannya, ia menerima perutusan dan dengan berani melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Orang-orang asli suku Aru itu juga adalah tanah yang subur. Setidaknya mereka masih tetap menyebut diri Katolik, kendati bertahun-tahun lamanya mengembara di hutan
dan tak bersentuhan dengan kehidupan beragama. Benih iman yang ditanamkan para misionaris dahulu begitu mengakar kuat dalam diri para pengembara itu. Kita juga adalah benih di tanah subur bila iman yang kita banggakan berbuah dalam tindakan kasih yang setiap saat kita lakukan. Menyebut diri Katolik saja tidak cukup. Juga menata hidup sendiri saja masih belum lengkap. Akan lebih berbuah hidup kita sebagai benih kalau kita melaksanakan perutusan seperti yang dikatakan dalam kitab Yeremia, mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun dan menanam. Di tengah dunia yang kian menantang, kita diminta untuk tampil sebagai nabi yang berani menunjukkan kebenaran, kebaikan dan cinta kasih. Itulah benih di tanah subur. Semoga demikian. Amin.